Sering pakai panty liner tiap hari biar merasa bersih? Halo, saya Dr. Anjeli Kalim. Hati-hati, kebiasaan ini justru bisa menjadi rumah bagi infeksi jamur kronis. Saya memahami mengapa Anda memilih menggunakannya setiap hari. Tentu kita semua mendambakan rasa nyaman dan bersih sepanjang waktu, terutama saat beraktivitas padat. Adalah hal yang wajar jika Anda merasa khawatir ketika rutinitas yang Anda anggap sebagai solusi kebersihan justru berisiko mendatangkan ketidaknyamanan baru bagi Anda. Namun, mari kita bedah realitanya bersama. Secara anatomis, area kewanitaan Anda adalah ekosistem yang sangat unik. Faktanya, ia dirancang dengan mekanisme pembersihan mandiri yang luar biasa. Banyak dari Anda merasa bahwa cairan alami yang keluar dari tubuh adalah sesuatu yang kotor, sehingga panty liner dianggap sebagai pelindung utama untuk menjaga pakaian dalam tetap kering dan bersih. Masalahnya gini, penggunaan panty liner yang terus-menerus, apalagi jika bahannya tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, justru memerangkap kelembapan dan panas di area tersebut. Bayangkan, Anda menciptakan sebuah ruang isolasi yang hangat, lembab, dan tertutup rapat. Bagi jamur jenis Candida albicans, lingkungan seperti ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan hotel bintang 5 untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Coba deh dengerin ini. Seringkali, niat untuk menjaga kebersihan justru berbalik menjadi pemicu munculnya iritasi atau keputihan yang tidak normal. Anda mungkin tidak menyadari bahwa penggunaan panty liner yang tidak tepat waktu gantinya bisa mengubah keseimbangan pH alami di area sensitif tersebut. Ketika keseimbangan itu terganggu, bakteri baik yang seharusnya melindungi Anda justru melemah, dan jamur pun mendapatkan kesempatan untuk mendominasi. Pertanyaannya sekarang, apakah penggunaan panty liner ini benar-benar diperlukan setiap saat? Atau mungkin kita justru sedang mengganggu keseimbangan alami tubuh sendiri tanpa kita sadari? Mari kita selidiki lebih dalam bagaimana proses mikro ini terjadi di balik lapisan kain yang Anda gunakan setiap hari. Sebenarnya, area kewanitaan Anda itu ibarat sebuah ekosistem mikro yang sangat pintar. Secara alami, area tersebut memiliki populasi bakteri baik yang disebut Lactobacillus. Tugas mereka adalah menjaga pH tetap asam agar bakteri jahat atau jamur tidak bisa tumbuh seenaknya. Area ini didesain untuk memiliki sirkulasi udara yang baik agar tetap kering dan sehat. Namun, mari kita lihat apa yang terjadi saat kita menambahkan panty liner. Seringkali kita tidak menyadari bahwa panty liner, terutama yang memiliki lapisan sintetis tidak berpori atau mengandung parfum, itu bertindak seperti pintu kedap udara. Ketika Anda memakainya sepanjang hari, sirkulasi udara di area sensitif tersebut terhambat total. Kelembapan alami dari keringat atau keputihan normal yang seharusnya menguap justru tertahan di balik lapisan panty liner tersebut. Kondisi ini membuat suhu di area kewanitaan meningkat secara signifikan. Bayangkan, area yang seharusnya sejuk dan kering, tiba-tiba berubah menjadi lingkungan yang hangat, lembab, dan tertutup rapat. Faktanya, bagi jamur seperti Candida albicans, ini adalah surga dunia. Dalam kondisi yang hangat dan lembab seperti itu, jamur yang tadinya jumlahnya sangat sedikit, tiba-tiba mendapatkan sinyal untuk berkembang biak secara eksponensial. Bakteri baik yang tadinya menjadi penjaga gerbang pun kalah jumlah, dan fungsinya terganggu. Masalahnya gini, inilah awal mula mengapa infeksi jamur atau keputihan patologis bisa terjadi. Jadi, ketika Anda merasa perlu memakai panty liner setiap hari demi alasan kebersihan, Anda mungkin justru sedang menciptakan inkubator bagi jamur untuk tumbuh subur. Tubuh Anda sebenarnya sudah memiliki mekanisme pertahanan diri yang luar biasa. Namun terkadang, intervensi kecil yang kita lakukan secara rutin justru merusak keseimbangan yang sudah terbentuk sempurna tersebut. Lalu, jika memang panty liner bisa menjadi pemicu masalah, apakah berarti kita harus berhenti menggunakannya sama sekali? Coba deh dengerin, ada cara yang lebih tepat untuk menjaga area tersebut tetap higienis tanpa harus memicu pertumbuhan jamur. Mari kita bedah lebih lanjut mengenai kapan sebenarnya panty liner itu benar-benar dibutuhkan dan kapan Anda harus membiarkan area tersebut bernapas. Sebenarnya, jawaban untuk kebingungan Anda cukup sederhana. Kuncinya ada pada memberi ruang bernapas bagi area kewanitaan Anda. Mari kita mulai dengan mengubah kebiasaan penggunaan panty liner. Faktanya, Anda tidak perlu menggunakannya setiap hari.
Pentiliner itu ibarat payung. Gunakan hanya saat benar-benar dibutuhkan. Misalnya di akhir periode menstruasi saat flek mulai muncul atau saat keputihan sedang sedikit lebih banyak dari biasanya. Nah, masalahnya gini. Jika dalam kondisi normal Anda merasa butuh pentiliner setiap jam agar area tersebut tetap bersih, mungkin ada sesuatu yang perlu kita evaluasi lebih dalam mengenai kesehatan reproduksi Anda. Langkah kedua yang krusial adalah pemilihan celana dalam. Mulai sekarang, prioritaskan penggunaan bahan katun. Katun itu material yang jujur. Dia punya sirkulasi udara yang baik dan sangat efektif menyerap kelembapan alami tubuh. Tolong hindari bahan sintetis atau renda yang ketat dan tidak menyerap keringat. Bahan seperti itu hanya akan memerangkap hawa panas dan kelembapan di area yang seharusnya tetap kering. Coba deh dengerin ini. Lingkungan yang lembab dan hangat adalah hotel bintang 5 bagi jamur untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Selanjutnya, ingatlah bahwa area kewanitaan Anda adalah ekosistem yang mandiri. Secara biologis, Anda tidak perlu terlalu rajin mencucinya dengan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung parfum atau bahan kimia keras. Produk seperti itu justru seringkali mengganggu keseimbangan pH alami Anda. Padahal, keseimbangan pH yang terjaga adalah benteng pertahanan terbaik melawan infeksi. Cukup basuh dengan air bersih yang mengalir dari arah depan ke belakang, lalu pastikan area tersebut benar-benar kering sebelum Anda memakai pakaian dalam. Sederhana bukan? Perubahan kecil dalam rutinitas harian ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata untuk tubuh Anda sendiri. Namun, apakah hanya dengan cara ini saja infeksi jamur bisa benar-benar dicegah? Atau ada faktor lain di luar kebersihan fisik yang mungkin sering Anda abaikan tanpa disadari? Seringkali, faktor yang paling mempengaruhi kesehatan Anda adalah pola pikir mengenai kebersihan itu sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam mitos bahwa area intim harus selalu dalam kondisi yang sangat kering dan steril dengan menggunakan produk-produk tambahan. Padahal faktanya, tubuh Anda memiliki mekanisme pertahanan alami yang luar biasa canggih. Dengan memahami fakta bahwa penggunaan pentiliner secara terus-menerus justru bisa mengganggu keseimbangan mikrobioma alami, Anda sebenarnya sudah satu langkah lebih maju dalam menjaga diri sendiri. Anda sekarang mengerti bahwa bersih tidak selalu berarti harus menutup area tersebut dengan lapisan pelindung sintetis sepanjang hari. Menjadi individu yang sadar akan cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan reproduksi Anda. Anda bukan sekedar mengikuti tren atau klaim iklan. Anda adalah sosok yang mampu mengambil keputusan medis berdasarkan informasi yang tepat dan logis. Anda kini mampu membedakan mana kebiasaan yang benar-benar melindungi dan mana kebiasaan yang justru memicu masalah kronis di kemudian hari. Ilmu pengetahuan adalah pelindung terbaik Anda. Ketika Anda tahu bagaimana tubuh Anda bekerja, Anda tidak akan lagi mudah merasa cemas atau terpengaruh oleh tren yang sebenarnya berisiko. Karena kesehatan reproduksi adalah hak Anda, dan memahaminya adalah tanggung jawab yang Anda pegang dengan penuh wibawa. Jika informasi ini membantu Anda lebih memahami tubuh sendiri, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada orang terdekat. Dengan berbagi, Anda tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan kesehatan. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk belajar dan lebih peduli pada diri sendiri hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya. Tetaplah bijak dan selalu utamakan fakta medis.